Oke, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kenalkan kami dari kelompok 9 ekonomi regional akan mempresentasikan tentang alat tradisional untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja ekonomi regional, yaitu analisis input dan output. Kenalkan, saya Salah Diaul Haq Hareldi, ada teman kami yaitu Elvira Salva, lalu sama Tiara Audeliza. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tiara Audeliza. Baik, yang pertama itu ada pengertian analisis input-output. Analisis input-output adalah suatu analisis atas perekonomian negara secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di negara tersebut secara keseluruhan. Misalnya setiap produk pasti membutuhkan input agar produk itu dapat dihasilkan. Hasil produk dapat langsung dikonsumsi atau sebagai input untuk menghasilkan produk lain atau yang input untuk produk yang sama pada putaran berikutnya. Hal ini menggambarkan bahwa sektor-sektor dalam perekonomian negara saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Kaitan itu bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk melihat keterkaitan ini digunakan metode analisis input-output. Profesor Wassily Leontief pada tahun 1930 memperkenalkan tabel input-output atau tabel I/O beserta analisisnya. Tabel I/O adalah alat yang mampu untuk menganalisis perekonomian wilayah atau negara dan sangat berguna dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Next. Selanjutnya, ada hal-hal yang digambarkan dalam tabel I/O. Yang pertama yaitu struktur perekonomian nasional atau regional, di mana mencakup struktur output dan nilai tambah masing-masing sektor. Yang kedua itu ada struktur input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektor-sektor produksi. Yang ketiga ada struktur penyediaan barang dan jasa. Dalam struktur ini berupa produksi dalam negeri maupun barang-barang yang berasal dari impor. Yang keempat, ada struktur permintaan barang dan jasa. Dalam struktur ini terdapat permintaan antara oleh sektor-sektor produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi, dan ekspor. Yang kelima, ada alat untuk melihat keterkaitan antar sektor yang terdapat dalam perekonomian. Yang keenam, memperkirakan dampak permintaan akhir dan perubahannya terhadap berbagai output sektor produksi, nilai tambah bruto, kebutuhan impor, pajak, kebutuhan tenaga kerja, dan sebagainya. Yang terakhir ada memberi petunjuk mengenai sektor-sektor yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap pertumbuhan ekonomi, serta sektor-sektor yang peka terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Selanjutnya. Selanjutnya ada tabel I/O atau tabel input-output, yaitu alat yang ampuh untuk menganalisis perekonomian wilayah atau negara dan sangat berguna dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Dalam metode input-output, sebagai tabel dasarnya adalah yaitu tabel I/O. Tabel I/O adalah tabel transaksi yang terdiri dari tabel koefisien input atau matriks koefisien, tabel pengganda, tabel indeks daya menarik dan indeks daya mendorong, serta tabel pendukung dan tabel analisis lainnya, tergantung kepada luasnya bidang yang hendak dibahas. Dalam tabel I/O itu
terdapat dalam tabel IO itu terdapat 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran 1 menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi untuk digunakan dalam proses produksi. Transaksi yang terjadi pada kuadran 1 lebih dikenal sebagai transaksi antara. Selanjutnya ada kuadran kedua, di mana menunjukkan permintaan akhir atau final demand dari impor dan secara keseluruhan menggambarkan penyediaan barang dan jasa. Permintaan akhir terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor. Selanjutnya ada kuadran 3, di mana menunjukkan input primer sektor-sektor ekonomi dan bukan merupakan output dari suatu kegiatan produksi. Cakupan input primer meliputi balas jasa faktor produksi berupa upah, gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Yang terakhir ada kuadran 4, yaitu memperlihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir. Informasi ini digunakan dalam sistem neraca sosial ekonomi atau SNSE. Tiap kuadran dari tabel IO dinyatakan dalam suatu bentuk matriks. Misalnya kuadran 1 yang berukuran matriks N kali N menunjukkan banyaknya sektor yang dihitung berdasarkan hasil kualifikasi sektor dengan memperhatikan kegiatan ekonomi yang berpotensi di perekonomian wilayah atau daerah. Selanjutnya ada kegunaan tabel IO. Yang pertama itu memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap output, nilai tambah, impor, penerimaan pajak, dan lain-lain. Yang kedua itu untuk melihat komposisi supply dan demand barang dan jasa, terutama dalam analisa terhadap kebutuhan impor. Yang ketiga, untuk mengetahui sektor-sektor yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor yang peka terhadap pertumbuhan perekonomian skala nasional maupun regional. Yang terakhir yaitu penyusunan proyeksi variabel-variabel ekonomi secara makro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvira. Struktur analisis input-output. Struktur analisis input-output, tujuan utama dari analisis ini adalah menghasilkan gambaran aliran antar industri-industri untuk menghasilkan keluaran produk bagi suatu sektor tertentu atau menjelaskan besaran aliran antar industri dalam hubungannya dengan tingkat produksi dalam setiap sektor. Analisis yang diperoleh adalah gambaran statis selama periode waktu analisis. Ada 3 macam klasifikasi hubungan input-output, yaitu yang pertama hubungan langsung. Pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh sektor yang menggunakan input dari output sektor yang bersangkutan. Misalnya, kalau industri konveksi menaikkan produksinya menjadi 2 kali lipat, maka permintaan benang, tekstil, dan kancing juga akan naik lebih dari kurang 2 kali lipat. Kenaikan industri tekstil pasti akan berpengaruh terhadap industri lainnya seperti pengangkutan. Yang kedua, hubungan tidak langsung, yaitu pengaruh terhadap industri yang outputnya tidak digunakan sebagai input bagi keluaran industri yang bersangkutan. Misalnya, pengaruh industri konveksi terhadap industri jasa pengangkutan. Yang ketiga, hubungan sampingan, yaitu pengaruh tidak langsung yang lebih panjang dari jangkauannya daripada pengaruh langsung tersebut di atas. Misalnya, peningkatan reproduksi sektor industri tertentu akan meningkatkan pendapatan buruh industri atau peningkatan jumlah buruh, yang berarti pula peningkatan sejumlah buruh tersebut. Dengan peningkatan pendapatan ini, maka permintaan atau
kebutuhan beras dapat naik. Lanjut teh. Untuk mendapatkan metode aliran input-output dibutuhkan satu transaksi atau transaction barang dan jasa yang terjadi antara produsen dan supplier pada periode waktu yang diamati. Yang kedua, kebutuhan langsung atau direct requirements, input yang diperlukan suatu produsen untuk menghasilkan satu unit produk dari supplier langsung. Yang ketiga, kebutuhan keseluruhan atau total requirements, menunjukkan input yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk. Next slide. Ya, baik, selanjutnya adalah langkah-langkah analisis input dan output. Dalam hal ini ada beberapa perhitungan dalam menganalisis suatu sektor, yaitu ada 3. Yang pertama, matriks pengganda. Yang kedua adalah indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Yang ketiga adalah analisis dampak. Yang pertama, matriks pengganda. Menghitung untuk matriks pengganda dilakukan oleh beberapa tahap. Yang pertama yaitu dengan menghitung matriks koefisien input. Untuk matriks A dapat dihitung dengan rumus berikut, yang mana IG-nya adalah koefisien input sektor ke I oleh sektor ke J. X-nya adalah penggunaan input sektor ke I oleh sektor ke J. X-nya adalah output sektor ke J. Lalu menghitung matriks IA, mengurangkan suatu matriks identitas, yaitu matriks dengan diagonal utama bernilai 1 dan unsur-unsur lainnya bernilai 0 terhadap matriks koefisien input. Yang C, menghitung matriks pengganda B dan total. Matriks pengganda B dihitung dengan cara menginversikan matriks yang diperoleh pada tahap 2 di atas. B, IA, pangkat 1. Yang kedua adalah indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Hubungan antara output dan permintaan akhir dapat dijabarkan sebagai X sama dengan I min A pangkat min 1, di mana X adalah vektor kolom dari output, F adalah vektor kolom dari permintaan akhir. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa dampak akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi atau RJ dapat dirumuskan sebagai berikut. RJ sama dengan B1J plus B2J dan seterusnya sampai BNJ, sehingga diketahui delta BIJ. Jumlah dampak tersebut juga disebut sebagai jumlah daya penyebaran. Daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang sektor-sektor ekonomi di seluruh wilayah. Selanjutnya dengan membagi jumlah dampak tersebut atau RJ dengan banyaknya sektor N, dapat dihitung rata-rata dampak yang ditimbulkan terhadap output masing-masing sektor akibat perubahan permintaan akhir. Namun demikian, karena sifat permintaan akhir masing-masing sektor saling berbeda, maka baik jumlah maupun rata-rata dampak tersebut
kurang tepat untuk dijadikan sebagai ukuran pembanding dampak pada setiap sektor. Oleh karenanya, ukuran tersebut perlu dinormalkan dengan cara membagi rata-rata dampak suatu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor. Ukuran yang dinormalkan ini dinamakan dengan indeks daya penyebaran atau AJ atau tingkat dampak keterkaitan ke belakang. Hal ini dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. AI delta B per 1 per N delta I delta B, di mana AJ sama dengan 1, daya penyebaran sektor J sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. AJ lebih dari 1, daya penyebaran sektor J di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. AJ kurang dari 1, daya penyebaran sektor J di bawah rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Dari persamaan tadi dapat dilihat jumlah dampak output suatu sektor I sebagai akibat perubahan permintaan akhir seluruh sektor yang dapat dirumuskan dengan Sj sama dengan delta J Bij. Nilai Sj disebut dengan jumlah derajat kepekaan, merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke depan sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah. Dengan pola pikir yang sama, seperti ketika menghitung indeks daya penyebaran, kita juga bisa menghitung indeks derajat kepekaan dengan rumus berikut ini. BI sama dengan delta B per 1 per 1 N delta T delta I B, di mana beta I sama dengan 1, derajat kepekaan sektor J sama dengan rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi. Ketika beta I lebih dari 1, derajat kepekaan sektor J di atas rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi. Ketika delta I kurang dari 1, derajat kepekaan sektor J di bawah rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi. Yang ketiga adalah analisis dampak. Dampak permintaan akhir terhadap output. Rumus dampak permintaan akhir terhadap output adalah X sama dengan I min A pangkat min 1 F. Artinya mengalihkan matriks pengganda dengan matriks permintaan akhir sesuai dengan penempatan data. Dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto. Untuk menghitung dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto NTB, terlebih dahulu dibentuk matriks diagonal koefisien NTB. Koefisien nilai tambah bruto atau NTB ini dicari dengan cara membagi nilai bruto input primer dengan total input. Contohnya membentuk matriks diagonal koefisien NTB dengan cara membagi nilai bruto dengan total input, mengalihkan matriks diagonal koefisien NTB dengan matriks dampak permintaan akhir terhadap output yang telah dihitung sebelumnya. Yang C, dampak permintaan akhir terhadap kebutuhan impor, diperlukan informasi mengenai komponen impor pada masing-masing sektor. Baik untuk permintaan antara atau permintaan akhir. Ya, selanjutnya, kira Manfaat analisis input-output. Yang pertama, menggambarkan kaitan antar sektor dalam suatu perekonomian. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengetahui daya tarik atau backward linkage dan daya dorong atau forward linkage.
dari setiap sektor dan akhirnya dapat menentukan sektor yang strategis dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, dapat meramalkan tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi apabila permintaan akhir diketahui terjadi peningkatan. Yang keempat, sebagai alat analisis perencanaan pembangunan ekonomi secara komprehensif. Yang kelima, dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Ya, berikutnya adalah referensi-referensinya. Mungkin ini saja dari kami kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.